Selamat datang di podcast kami yang tidak berguna. Hai Ipar. Halo juga, kenalin saya Yuntel. Saya Boim. Brother, kita ngapain sih di sini? Menjelaskan podcast ini ya, tentang apa aja. Ini podcast pertama kita sih. Jadi ntar di episode selanjutnya itu kita bakalan ada kayak bahas parenting, social life, bisnis, dan lain-lain. Cuma hari ini kita bahasnya tentang periparan. Karena kan podcastnya ipar-ipar gitu. Sesuai namanya, ipar-ipar. Buat episode pertama nih ya, bahas tentang stigma ipar di kehidupan sehari-hari. Oke, betul. Nah, ini sebelum masuk ke topik pembahasan, jelasin dulu kayaknya ya. Ada yang nggak paham nggak sih? Ada yang nggak paham, maksudnya ipar tuh apa, pada tahu nggak? Ipar tuh apa ya? Apa tuh ya iparnya ya? Ipar itu gini, jelasinnya tuh aku menikahi kakakku gitu anggapan. Jadi kayaknya kan iya. ipar ya, aku menikahi kakakmu. Atau, jadi ipar kan. Atau kamu menikahi kakaknya. Posisimu sekarang kamu menikahi. Posisi saya sekarang saya menikahin adik dari kakak yang kamu nikahin. Iya kan? Itu ipar benar-benar. Tetap aja sama aja itu tetap kakaknya ipar. ada berapa? Yang penting lu nikahin kakak atau adik jadi ipar. Meskipun lu nikahnya bejat-bejat, kalau aku bilang sih ipar aja, family lah ya. Ipar. Terus kenapa nih ada apa sama ipar? Kesannya jelek banget sih sampai jadiin topik pembahasan. Karena pengalaman aku nih, beripar dengan dirimu nih, ini kita tuh baik-baik aja gitu loh. Kenapa harus dibahas sih? Gini sih, kalau kita tuh kayaknya baik-baik aja ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang baik lah gitu lah. Gesrek lah dua-duanya ya. Otaknya nggak ada yang beres. Tapi gini, banyak sih sebenarnya ya. Jadi salah satunya tuh kehadiran ipar di rumah tangga gitu. Kadang punya stigma yang kurang bisa dibilang agak negatif lah dalam hubungan semua keluarga. Jadi macam kayak ada siapa tadi nikah gitu ya, si A nikah sama si B gitu. Nah si C ini iparnya, ternyata satu rumah. Akhirnya kadang si A itu yang tadi nikahin si kakaknya ini nggak cocok sama iparnya gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Jadi pernah itu aku baca-baca itu ya, kayak di web ya, artikel-artikel tak baca apa sih yang negatif tentang ipar-iparan gitu. Ternyata ada masalah mungkin kayak mengadu domba. Ya ampun, jahat banget ya. Iya tuh, mengadu domba itu kayak gimana ya? Cari apaan sih? Berarti di dalam rumah dia aduan domba gitu. Dia mau kurban dong. Oh gitu ya. Salah ya. Fokus. Iya, sorry. Ya. Lah mengadu domba. Keasupan kami nih. Terus ikut campur urusan anak gitu. Itu yang paling gue nggak demen. Itu ya agak campur urusan anak. Itu tuh privasi apa ya? Maksudnya tuh ikut campur urusan anak tuh jangan sampai lah dilakuin ke, nggak usah ipar lah, ke teman, ke saudara tuh jangan sampai lah. Setiap keluarga tuh punya peraturan sendiri-sendiri gitu soal parenting aku sama parenting dirimu pasti beda. Beda. Dan aku tuh nggak ada hak buat ngelarang-larang gitu loh, kamu marahin anakmu kayak apa tuh nggak ada hak sama sekali. Itu urusan kalian gitu loh ya. Bener, kadang tuh macam kayak anggaplah anakmu gitu ya makan es krim, pas itu nggak ada kamu, adanya aku doang. Lah aku ngelarang, jangan makan es krim nanti kamu pilek loh, padahal ternyata sama papanya sama mamanya nggak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa sebenarnya. Dia nggak ngerti kan kayak gitu. Ya, kayak gitu jangan sampai lah. Itu setiap keluarga tuh ada batasan sendiri-sendiri, kita harus sadar lah batasan-batasan itu bagaimana. Macam kayak anakku juga tuh, suka aja lompat kan dia, lompat itu. Ternyata kamu bilang ini, jangan lompat berbahaya. Biasanya juga tiap hari lompat-lompat bro. Gitu. Ini kan mamanya aja nggak ngelarang gitu. Ya udah sih. Lanjut. Terus apalagi tuh? Ipar tidak proaktif dalam pekerjaan rumah. Waduh, diketawain sama anak kita. Anak-anak kecil aja paham tau gak? Itu gimana ya? Jadi maksudnya katakanlah aku iparnya, adikmu itu nggak pernah ngebantu urusan rumah tangga, tidur mulu kerjaannya kayak gitu ya? Nyusahin. Nyusahin buat apa ya? Baju dicuciin. Oke. Kamar disapuin. Habis makan taruh aja. Udah dimasakin,
suruh nyuci juga. Lah kita dibayar dong harusnya. Harusnya ya. Oh, kalau gitu aku ngomong kayak gitu ya. Aku Minta bayaran dong harusnya dong. aku dibayar dong nih. Iya. Ketawa lagi. Maaf itu anak-anak kami. Iya kayak gitu. Sebenarnya banyak sih. Ya tadi itu yang ipar tidak proaktif, macam-macam sih sudah. Entah kalau ada sih ya. Aku baca itu artikel-artikel itu ya. Betul artikel sih ini ya. Waktu aku searching di YouTube itu, searching di YouTube periparan gitu. Oh yang muncul itu ya. Aku tahu Aduh. arahnya kemana ini. Yang muncul itu ya. Masa tulisannya suamiku pergi. Aku digagahi sama kakak iparku. Kan ada ya gitu. Family sandwich. Iya, terus ada lagi itu keperawananku dihilangkan oleh kakak iparku. Sih, mohon maaf ya, Anda menikah dengan suami Anda, posisi harus sudah ada perawan dong ya. Iya sih gitu. Siapa tahu ada iparnya, ada perawannya. Bisa Tuh, jadi. ngapainnya? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, jauh-jauh. Ya Allah, jauh-jauh. Tapi kayak salah juga. Kok mau? Kayak nggak ada orang lain aja, mbok keluar rumah sana loh. Ya kok mau? Kok nggak lapor gitu. Jadi gitu sih. Menikmati berarti dia. Oh iya ya. Diadu domba. Tuh kan domba lagi yang diadu. Oh iya. Iya. Ke situ kemana? Ini backsoundnya anak-anak kita yang ceria, jadi ceria sekali kan anak kami ini. Ya, Terus apa ya, lagi ya. tuh bro? Udah sih kebanyakan sih seperti itu aja. Itu gitu. yang mainstream ya, bukan mainstream ya, apa maksud itu? Ya bener sih, Iya, kayak mungkin mainstream ya, mainstream ya. Gitu ya. Kebanyakan yang terjadi seperti itulah. Kebanyakan. Aduh itu peliknya bermasalah dengan ipar. Tapi ini mau ini apa namanya tuh disclaimer, apa tuh namanya? Yang kita bahas di sini tuh tidak bermaksud mengeneralisasi semua hubungan dengan ipar, ya kan? Susah sekali bahasanya bos. Kita absurd, tapi kita ada benar juga. Maksudnya tuh Iya. ada lah hubungan ipar-ipar yang saling support tuh ada. Ada Contohnya. contoh kita juga saling support lah. Ya, dan ini nggak semua ipar kayak gitu ya. Ada juga tuh aku sering follow, ada follow di Instagram tuh namanya Paula Tambunan. Itu tuh Siapa itu? influencer di Instagram. Dia tuh akrab banget sama, basicnya sih dia akrab sama keluarga suami, cuman dia kayak bersinergi sama bersinergi. Dia itu kompak banget sama adik iparnya, cowok kebetulan. Jadi tuh jadi temen hangout iya, temen curhat iya, bisnis bareng juga. Jadi nggak semua ipar itu bermasalah sebenarnya. Ya harusnya sih kayak gitu sih. Yang Nggak, normal kayak gitu yang kali normal ya. seperti itu ya. Nggak usah dipikir ribet gitu loh. Soalnya intinya tuh lu nikah ya. Kamu nikah gitu sama si A gitu ya. Ya bukan kamu nikah terus cuma dapat si A doang terus akhirnya punya rumah sendiri terus tinggal ya sama si A doang itu. Ya enggak sih. Berarti kan kamu nikah itu pasti dapat full package ya. Full package, Lu dapat adik ipar, kakak ipar, bapak, ibu, kakek nenek, om tante, pak de, bude. Dan Banyak bos. segengges-genggesnya familia suami itu tetap family gitu loh ya. Nah makanya itu. Dihormatin, jangan diperlakuin kayak orang lain. Aduh, Siapa tahu ya kayak tadi tuh siapa si Paula Tambunan ya. Paula Tambunan. Dia ada bisnis sama adiknya, adik iparnya gitu. Ya anggapan kita deket sama ipar terus punya bisnis bareng sama ipar. Kayak sekarang kita juga punya bisnis bareng kan, Par? Betul. Makanya itu. Nanti kita promo ya di sini ya. Nanti kita promo di sini bisnis kita. Nah, nanti tapi. Nanti. Ini nih, jadi ada quotes lagi nih. Iparmu pun keluargamu. Oh ya benar. Iya benar. Terus ada nggak sih tips buat bikin hubungan sama iparnya adem ayem gitu bro? Ada sih. Apa tuh? Jadi gini. Pernah ya bukan dari saya sih sebenarnya. Baca-baca. Oke, nggak apa-apa dong. Baca-baca di artikel gitu. Bentar nih. Tuh apa aja tuh tipsnya tuh biar nggak sepet gitu loh hubungan itu. Oh iya dong. Iya dong. Ada ini pernah baca nih. Hubungan ipar harmonis, selalu harmonis. Nah, Oke. ada tipsnya. Yang pertama, Nah, yang pertama. Mana tipsnya ini? Oh ya ada. scroll. Sambil baca ini kita. Iya nih. Bentar tuh. Oke, sabar kawan-kawan. Kita lagi mencari, tapi ada lah tips-tipsnya buat menjalin hubungan yang bagus sama ipar itu. Karena itu tuh keluarga. Jangan dimusuhin lah, jangan dicuekin, jangan didemin, jangan dikacangin. Oh, Bukan betul itu. martabak, jangan dikacangin.
Ya itu anu terang bulan bos. Enak gitu. Jadi itu macam kayak lebih proaktif lah sama ipar, ngajak humor bareng. Apa salahnya ya kan ya ngajak ngobrol ipar tuh pada ini loh yang terjadi di yang terjadi di depan mataku aja ya, di keluargaku tuh bukan keluarga kita, keluargaku dari keluargaku tuh menghadapi ipar itu kayak ngadepin orang lain gitu loh. Jadi kayak yang masih malu-malu, sungkan, kadang itu nggak kenal sama sekali. Padahal kan keluarga ya. Padahal kan keluarga. Kataku gitu. ya sudah deket-deket aja gitu loh. Ada pula yang serumah sama iparnya tapi kayak nggak kenal kayak orang lain. Tuh ada tuh. Ada temen juga kayak gitu tuh. Jadi tinggal di rumah sama adik iparnya gitu ya, temanku tuh adik iparnya gitu. Akhirnya si kakak iparnya itu ya sudah di kamar terus nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa gitu. Emang ngekos? Mungkin ya, kali dikira ngekos kali. Aduh, jadi tipsnya apa nih bro? Ya itu tadi, humoris tadi sama Saling ipar. ini kali ya, menghargai kali ya. Menghargai, proaktif lah sama ipar, ngajak Menghargai ngobrol. Benar. Maksudnya itu menghargai itu kita tahu batasan antara keluarga ipar yang sudah berkeluarga dan belum, atau sama-sama berkeluarga itu ada batasannya. Ya pasti. Kita harus menghargai dan mengenali posisi masing-masing, ya kan? Pasti. Tapi bukan berarti batas yang ada tuh lu tinggi-tinggiin, enggak. Maksudnya menghargai sewajarnya lah. Sebenarnya gak usah diambil pusing sih ya sebetulnya ya. Iya, ngapain sih diambil pusing? Terus apa lagi tuh ya? Macam-macam ya. Ya hangout bareng, makan bareng, ngasih anggaplah ulang tahun, ngasih hadiah gitu. Jadinya kan lebih dekat itu. Ngomongin hal yang ngomongin hal yang aneh-aneh gitu, terus kayak minta pendapat gitu. Terus semakin absurd sama ipar semakin oke kok Oh hubungannya iya, sih. semakin gila kadang-kadang. Gila tuh kayak sahabat aja gitu loh. Pusing tuh. Jadi itu ya kurang lebih tips dari kami yang awam ini dan absurd ini tentang periparan, ya kan? Terus udah bisa diambil kesimpulan belum nih? Simbol. Ya hidup itu yang santai lah, nggak usah serius gitu loh. Iya. Santai aja gitu. Jadi serius tapi santai tapi serius ya. Serius tapi santai tapi serius. Ya sama. Semua kuat dari Pak Boim saudara-saudara, ya kan? Pokoknya serius santai. Serius tapi santai, santai tapi serius. Gitulah. Ya inilah tentang periparan. Ya mungkin obrolan kami yang kadang tidak berguna sih ya. Kalau mamanya ini berguna buat yang mendengarkan, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Ya sudah, buat hiburan namanya aja. juga obrolan yang tidak berguna. Iya bener, walau tidak ada manfaatnya tapi semoga dapat diambil saripatinya ya. Siapa tahu tadi episode selanjutnya kita bahas yang lain mungkin berguna. Siapa tahu. Siapa tahu. Kalau nggak berguna kita lanjut lagi episode selanjutnya. Nggak berguna lagi kita tambahin lagi. Iya. Kan? Oke, sampai ketemu ya di Sampai episode ketemu kedua lagi. nih. Yang nggak tahu nih kapan tayangnya ya. Iya. Oke. Be kind everybody. Oke, dadah. Bye.